Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes. Ya tadi jam 8 kita mulai acaranya, biasa pemanasan dulu. Ya kita absensi dulu dari jam 8 absensi, pintu acara dibuka, lakukan absensi, kemudian biasa saling berbagi dan menginspirasi dengan cara share dan sawer, kemudian mengajak mitra bisnis Anda untuk bergabung di acara malam hari ini, mengajak calon mitra bisnis juga, mengajak teman-teman juga, kanan, kiri, depan, belakang, orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, nah tema malam hari ini adalah menjadi kelompok 1%. Dan ada apa nih? Ada apa kelompok 1% ini? Jadi kelompok 1% ini itu menguasai 80% aset dunia. Ya, kelompok 1% ini adalah kelompok orang terkaya. Mau di-spill bagian manapun ya, 1% di seluruh dunia itu memang benar menguasai kekayaan 80% dunia. Ya, jadi kalau di seluruh dunia di total ya kekayaannya, maka 80%-nya itu dikuasai oleh mereka. Kemudian masuk lagi nih dari seluruh dunia, seluruh Indonesia. 1%-nya udah pasti masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Kalau penduduk Indonesia itu 200 juta, berarti 1%-nya berapa? Ya, 1% dari 200 juta berarti 2 juta. Nah, 2 juta itu kalau diperes lagi ada 10 orang. 10 orang terkaya di Indonesia. Nah, salah satunya adalah pemilik bisnis TI Ribbon. Ini ya, dan dari 1% dari 200 penduduk Indonesia, yaitu 2 juta, itu menguasai 80% kekayaan Indonesia. Kemudian dari satu provinsi ada berapa penduduknya, 1%-nya pasti menguasai, termasuk dalam orang terkaya di provinsi. Ya, sama juga di satu provinsi, di kabupaten, kemudian di kabupaten kota madya, atau ke kecamatan sampai kelurahan ya, kemudian sampai tingkat RT RW. Nah, pasti ada satu orang yang termasuk dalam golongan 1% di lingkungannya ya. Dan dari lingkungannya itu kalau di total ya dia orang yang sangat kaya ya. Jadi kalau di total itu ada sekitar 80% dari total kekayaan di lingkungan komunitasnya tersebut ya, itu punya dia. Nah, ini jadi mereka ya, kelompok 1% ini biasanya memiliki ciri-ciri sama ya. Kalau misalnya di sebuah bisnis, baik itu bisnis network atau di di konvensional ya, yang gampang yang kita mau bahas di bisnis network lah ya. Di bisnis network itu pasti 1%-nya itu juga orangnya jelas, orangnya siapa itu jelas ya, yang masuk dalam 10 besar. Ya, oke, cara di TI ya. Di TI itu pasti ada orang yang 10 besar. 10 besar di bisnis TI. Gitu. Atau di misalnya yang malam hari ini ikut MLM ya, MLM apapun itu ada pasti yang masuk 10 besar di MLM tersebut ya, atau di perusahaan lah pasti ada 10 besar. Nah, orang-orang ini pasti memiliki perbedaan dibandingkan dengan orang kebanyakan. Bener nggak? Pasti ada bedanya ya, ada bedanya. Kenapa kok dia masuk ke dalam 10 besar? Kenapa kok orang lain enggak? Pasti ada perbedaan. Apa sih yang membedakan? Yang pertama, kelompok 1%. Yang membedakan apa coba? Silakan ketik ya. Yang membedakan income-nya, Gus. Ya, kalau income itu efek saja sih sebenarnya. Efek ya, kekayaannya itu efek. Efek dari apa? Efek dari
dianya ini memiliki pembeda abadi, berbeda dengan orang kebanyakan. Ini karena dia berbeda, maka otomatis rezekinya juga berbeda dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan rezekinya UMP, nah kalau dia rezekinya UMM ya. Itu kalau UMP kan upah minimal provinsi kan gitu. Kalau UMM upah minimal miliarder. Yes, ya Bang Wawan jawab nih. Bedanya nggak jualan, ya bener nggak jualan. Jadi kerjanya apa kalau nggak jualan orang 1% ini? Ya, gitu. Ini ada orang masuk kelompok 1% ya. Kalau yang 99% berarti berhubungan dengan penjualan. Nah, yang 1% bedanya nggak jualan. Kenapa kok nggak jualan? Boleh dijelasin ya, diketik-ketik. Ayo, sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa bedanya nggak jualan. Nah, Pak Supri nih, ya Kendal ya, mengerjakan hal yang sulit dan sedikit orang lain kerjakan. Jadi mengerjakan hal yang sulit. Kalau orang kebanyakan nyari usaha atau kerjaan kan yang gampang ya, bener, yang gampang. Kerjaannya gampang apa susah? Susah, oh enggak. Saya maunya kerjanya gampang-gampang aja. Nah, yang kelompok 1% malah, tuh, kalau ngasih kerjaan saya jangan yang gampang-gampang kan gitu. Soalnya kamu nanti ngasih saya penghasilannya kecil ya. Kasih kerjaan saya yang susah, yang enggak banyak orang mau kerjakan, nanti saya kerjakan. Yes, ya gitu. Kalau kawan bedanya nggak jualan. Orang-orang rata-rata yang kelompok 1% ini, walaupun dia berada di dalam industri produk ya itu dia nggak berkecimpung di bidang marketing langsung, tapi mereka lebih fokus ke membangun kerjasama ya, kerjanya salaman, membangun kerjasama, membangun network ya kan gitu, membangun network, terus membangun tim apa namanya building ya, membangun tim yang handal ya. Nah ini kerjaan orang kelompok 1%. Ada di mana orang 1% itu? Ya ada di mana-mana. Ada di mana-mana, baik di bisnis, di pendidikan, di bisnis konvensional maupun network ada. Yo, ya selamat bergabung yang baru hadir. Ya, ini sudah mulai berkumpul ya, alhamdulillah mulai ngumpul. Nah, tadi kita ngobrol tentang apa? Menjadi kelompok yang 1%. Ketahui dulu nih kelompok 1% ini karakteristiknya apa? Nah ini bawaan dan ngasih tahu yang pertama, ini orang nggak jualan nih, orang kelompok 1%, kerjanya salaman. Itu terus Bang Supri ini mengerjakan hal yang susah, ciri-cirinya kan gitu. Dia nggak mau kerjanya gampang-gampang karena kelompok 1% itu tahu kerjanya gampang pasti bayarannya murah. Gitu ya. Lanjut. Apalagi coba, ayo dong yang sudah hadir di malam hari ini kasih komentar ya, kasih like ya. Kalau nggak ngerti boleh langsung like-nya yang banyak buat ngedorong ya biar semakin viral acara ini. Yuk, apalagi? Yang bisa ditiru dan digugu dalam kebenaran. Nah, ini kelompok 1% ini orang yang kalau Bang Sugeng dibilang bisa digugu dan ditiru dalam kebenaran ini memiliki karakter leader ya. Leader yaitu orang yang di-follow, memiliki kemampuan leadership yang bagus. Ya, betul. Ini karena apa? Biasanya kelompok orang 1% itu orang yang mengendalikan banyak orang. Itu dia karakternya pengendali, orang yang mengendalikan banyak orang, orang yang mengendalikan sebuah sistem, orang yang mengendalikan
sebuah aset, ya, sebuah bisnis. Nah, tentunya memiliki karakter seorang leader, ya, sebuah panutan. Karena seorang pemimpin kalau tidak memiliki leadership yang bagus, itu biasanya bawahannya itu ada yang balelo, ada yang nggak suka, ya, ada yang kalau misalnya diajak kerja sama mereka sulit. Nah, ini perlu skill. Dan orang-orang 1% itu mereka semua memiliki skill leadership yang handal dengan berbagai macam gayanya, ya. Ada yang otoriter, ada yang fleksibel, ada yang demokratis, macam-macam ya karakter leadershipnya. Tapi dengan segala macam perbedaannya, orang ini sukses mengendalikan timnya, sukses mengendalikan organisasinya untuk mencapai sasaran atau tujuannya. Gitu. Betul, yuk, mana lagi? Yes. Yo, apalagi karakter orang yang kelompok 1% ini? Ya, nge-lag sedikit ya. Ya, apalagi karakternya? Tadi udah 3 ya. Ya, orangnya pasti beda. Kemudian nggak suka jualan, tapi sukanya membangun, memiliki visi yang besar. Walaupun bisnisnya bisnis produk, ya gitu. Mengerjakan hal-hal sulit, kemudian memiliki leadership yang handal. Yang keempat apa? Yang keempat ya, ayo boleh ya, sama-sama belajar, sama-sama kita berkontribusi ya, berkontribusi satu sama lain agar kita sama-sama berkembang. Semuanya maju semua. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih masukan, apapun itu semuanya benar, tenang aja, jangan takut salah. Ini apapun komennya itu adalah benar, tenang saja. Ya, salah satunya orang-orang yang kelompok 1% itu biasanya orangnya nggak takut dengan resiko, ya, bener nggak? Nih, tidak takut dengan resiko. Ya, saya ketik ya. Tuh, ya, tidak takut dengan resiko. Ini karena mereka menyadari, ya, orang-orang yang kelompok 1% itu mereka menyadari bahwa setiap tindakan pasti ada resikonya. Setiap peluang pasti ada resikonya. Setiap kesempatan pasti ada peluang gagalnya. Bener nggak? Itu. Jadi orang-orang yang kelompok 1% itu mereka tidak takut dengan risiko. Nah, apakah Anda yang hadir dalam malam ini ada yang takut risiko? Ya, boleh ketik. Anda takut risiko atau tidak? Anda takut gagal apa enggak? Takut risiko apa enggak? Ya kan gitu. Padahal risiko terberat dalam hidup apa sih? Ya, semua tentu ada risikonya, Coach. Ya, betul sekali Pak Master Revin ya. Jadi semua itu ada risikonya. Ya, bahkan risiko terberat itu adalah kematian. Dan risiko kematian itu akan dikenakan kepada setiap yang bernyawa. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tuh, jadi sudah ketika kita memilih untuk hidup, berarti kita siap dengan risiko. Cuman yang menjadi aneh adalah orang yang sudah hidupnya dalam risiko tapi takut dengan risiko. Ada nggak orang-orang kayak gini? Sudah lahir itu kan masuk dalam kondisi berisiko, ya, berisiko, tapi masih takut dengan risiko. Ada nggak? Banyak, malah mayoritas. Ya, mayoritas orang takut kepada risiko. Takut jatuh miskin, ya, bener nggak? Takut jatuh miskin, padahal mereka tahu kalau misalnya mati juga hartanya nggak dibawa.
Loh, gimana? Ya, banyak. Ya kan aneh. Nih, mati harta nggak dibawa, tapi hidup dalam kondisi mindsetnya takut jatuh miskin, takut kekurangan harta. Ya. Nah ini fenomena secara kebanyakan orang seperti itu, ya, gitu. Saya proses malah dibilang takut resiko, cari cari uang aja yang aman kan gitu. Cari uang aja aman. Ya itu takut resiko, resikonya apa kan gitu kan. Hidup ini udah kita masuk nyemplung ke dalam suatu situasi yang berisiko. Resikonya itu pasti lagi, ya bukan resiko kemungkinan, ya bukan resiko tapi pasti. Kalau hidup pasti mati, ya gitu. Kalau punya harta pasti ditinggal kan gitu. Ya kan, kalau sehat pasti nanti sakit, ya kalau sekarang kondisinya lapang nanti suatu saat akan sempit. Nah ini yang orang kebanyakan menghindari sesuatu yang dia sendiri sudah ada di dalamnya, kan aneh. Kelompok mayoritas itu cari uang aja aman, ya cari uang nggak ada yang aman. Cari uang aman kan gitu. Inilah ini ya, cari uang ada dua, kamu kerja apa kamu bisnis, ya kan gitu. Kalau kerja aman nggak, suatu saat dipecat. Bisnis aman nggak aman juga, kadang naik kadang turun. Jadi di mana cari uang yang aman? Nggak ada. Nyari uang hilang aja belum tentu aman kan gitu. Iya, nih. Makanya orang yang kelompok 1% ini adalah orang-orang yang sebenarnya yang waras gitu. Yang waras. Dia berani menantang badai, ya. Berani dengan resiko. Kenapa? Karena dia sadar resiko itu sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Jadi daripada ditakutin, mendingan dihadepin. Normal nggak orang punya mindset gini? Ya coba pikirkan. Ya kan, bener kan? Kamu takut gagal, ya takut resiko. Takut resiko dalam kehidupan. Oke, padahal kehidupan sendiri sudah di dalamnya bukan penuh dalam resiko, tapi kehidupan itu adalah risiko di dalamnya, gitu. Nah kalau sudah masuk di dalam kondisi penuh risiko, kenapa takut risiko, gitu. Ya itu yang pertama. Kelompok 1% orang yang waras, nggak takut dengan risiko. Yang hadir malam ini takut risiko nggak? Ayo ketik, takut risiko nggak? Nah bagaimana Anda bisa berdamai dengan risiko? Boleh ketik, ya diketik ya. Kenapa Anda berani dengan risiko? Silakan ketik. Kenapa Anda bisa berani berdamai dengan risiko? Berarti Anda sudah menjadi satu bagian dari kelompok yang 1%. Kalau orang Jawa bilang gini, risiko itu cili loro gedeng mati, gitu. Ya, karena resikonya punya tabungan ke, iya, resikonya menyenangkan ya, resikonya punya tabungan, gitu. Pak Sugeng takut resiko, makanya join 3i. Kenapa? Nah ini udah jauh sama Bang Wawan ya, gitu. Resiko karena kalau di 3i resikonya punya tabungan, gitu. Ya, karena sudah berani mencoba, buat Pak Mardiono, Bang Mardiono sudah berani mencoba. Setelah mencoba rasanya gimana? Setelah menghadapi risiko itu, yang dirasakan apa? Ternyata sebelumnya saya takut nih bergabung di bisnis 3i, gitu. Saya takut risiko, tapi setelah saya nyemplung, kok saya jadi nggak ngelihat ya risikonya di mana kan gitu. Ya duit saya ada, modal saya ada juga kan gitu. Akhirnya
Bang Ber udah mencoba, berani mencoba, akhirnya melihat oh iya nggak ada resikonya ya gitu. Resikonya sih kayaknya sudah di manage, artinya sebenarnya semua kondisi dalam kehidupan itu ada resikonya, cuman kita diukur kira-kira kalau saya nyemplung tenggelam nggak itu resikonya ya, gitu kali ya. Makanya kayak misalnya Bang Supri ini karena risiko sudah terproteksi di CR, jadi udah ngukur kalau di CR risikonya segagal-gagalnya sudah terproteksi gitu. Jadi risikonya bukan hanya berani buta, tapi risikonya harus terukur ya, gitu. Memanage risiko kelompok orang 1%, ya saya pernah dengar Pak Ari Ginanjar ngomong ya, saya sih orang yang berani risiko. Walaupun kondisi saya sekarang seperti ini, saya tetap mencari sebuah tantangan. Saya mencari sesuatu yang menantang, ada risikonya. Cuman di kondisi sekarang, saya mencari risiko yang kalau misalnya kena air dia tenggelam, ya risikonya cuma sampai mata kaki aja. Itu. Jadi kalau misalnya terjadi kerugian, nggak sampai menenggelamkan, tapi hanya sampai kehilangan kalau ibarat kata basahnya itu cuma sampai mata kaki gitu ya, ngerti ya gitu. Kalau misalnya oh ya kalau saya siap dengan resikonya berapa persen, nah saya resikonya ini 50% dah gitu. Artinya orang-orang kelompok yang 1% itu bukan orang yang berani perang secara membabi buta ya, bukan, tapi orang-orang yang berani dengan penuh perhitungan dan mengkalkulasi risiko berapa persen kehilangan jika gagal. Gitu ya, ciri-ciri orang yang kelompok 1%. Yang orang-orang di luar 1% itu biasanya ketika berani nekat ya. Ikut investasi odong-odong, nekat. Ya, pakai semua uang tabungan. Masih kurang. Pakai hutang, pakai duit orang, masih kurang, jual aset, masih kurang, jual aset orang. Ini biasanya orang di luar kelompok 1% ketika nekatnya nggak perhitungan, gitu ya. Kelompok 1% orangnya berani, ya, tapi beraninya penuh perhitungan. Orang yang di luar 1% biasanya penakut, tapi giliran berani nggak perhitungan, nggak ada kalkulasinya, akhirnya jebol. Oke, siapa yang pernah yang beraninya jadi nekat nih ya, nekat dan akhirnya malah jebol gitu ya. Ini ciri-ciri itu nafsu. Iya bener ya, bener bang bener bang, yes, itu nafsu. Ngopi dulu bang. Itu ya perbedaannya gitu. Orang kelompok 1% biasanya orangnya pemberani, tapi penuh perhitungan, bukan penakut, penuh perhitungan. Itu memperhitungkan segala aspek resikonya, diukur dulu ya, saya kalau masuk tenggelam apa enggak gitu. Ya, ketika tenggelam enggak gitu. Tapi kalau orang yang kelompok di luar kelompok 1% itu penakut, ngelihat air aja ya kan, ngelihat air aja takut, nggak berani berenang. Jadi nggak pernah memperhitungkan. Ya, asal ngelihat air udah nggak takut kan gitu. Nah, tapi ketika dia mau masuk tidak ada perhitungan, yang ada penuh kenekatan. Yang penting nyebrang, nyampe sana itu ya, di sana itu ada gunung emas. Gitu ya, di seberang sungai ada gunung emas. Wes pokoknya fokus ya, yakin bisa, pasti bisa. Gitu. Ada yang ngirim nasi padang nih. Tahu sendiri ya, udah lapar-lapar ya dikirim nasi padang, bentuknya virtual lagi. Ya apa-apa lah, alhamdulillah ya. Oke, ada nggak yang orang-orang seperti itu? Banyak gak? Banyak ya, tentunya banyak sekali. Itu yang pertama, pemberani. Ya, tapi orang yang kelompok 1% pemberani penuh perhitungan. Yang kedua, orangnya ini growth mindset.
Jadi selalu mengembangkan diri. Selalu kalau misalnya masuk dalam satu bidang, dia ingin menguasai, memahami ya, bukan menguasai, memahami seluruh bidang tersebut. Dari konsepnya, kemudian dari ilmunya, kemudian dari sistemnya, segala macam itu dia akan pelajari. Bener-bener dipelajari, sampai dia benar-benar ngerti. Minimal secara konsepnya seperti apa. Ya, jadi ketika ngobrol, nyambung. Ketika ada orang nanya, bisa menjelaskan. Ketika memberikan perintah, dia akan tahu dampaknya. Walaupun dia secara detail nggak bisa. Contohnya bos-bos di perusahaan, ya CEO. Mungkin kalau masalah produksi, operasional, segala macam nggak ngerti. Ya. Tapi kalau cerita tentang produknya, dia ngerti. Oh, produknya kebetulan ini. Ya, cara bikinnya gimana? Oh, produksinya gini-gini, ngerti. Tapi secara teknisnya bisa jadi nggak ngerti, karena itu diserahkan kepada orang lain. Gitu ya. Nah, orangnya growth mindset, selalu mau belajar, selalu mau mengembangkan diri, dan konsepnya ketika dia menjalankan sesuatu itu secara totalitas, dia benar-benar pelajari. Ketika saya bergabung di Bistri A, ya saya benar-benar belajar semua konsep ya, pemahaman tentang bisnis, tentang asuransi syariah, kemudian macam-macam produk segala macam ya, itu saya pelajari beneran. Sampai kalau saya ngobrol dengan agen asuransi lain, ya sama-sama nyambung, artinya selevel, gitu ya. Jadi tidak bisa saya dibohongin sama agen asuransi lain ya, nggak bisa. Kenapa? Karena saya benar-benar mempelajari. Gitu ya. Ketika saya ingin mempelajari apa ya, saya ingin mempelajari tentang teknik budidaya perikanan gitu ya, ikan, misalnya nila, gurame, kemudian koi segala macam, ya saya benar-benar belajar gitu ya. Dari A B C D lengkap pokoknya ya, dari semua sistem ras, kemudian ada sistem bioflok ya, kemudian sistem kocok segala macam ya, itu untuk pengolahan airnya, kemudian sistem pakan yang terbaik, pakan alternatif segala macam, saya pelajari beneran gitu. Jadi ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang budidaya perikanan, nyambung itu. Jadi ketika masuk ya, kalau dalam Islam itu masuklah secara kafah, masuklah secara keseluruhan gitu loh ya. Masuk ada pikirannya, kemudian hatinya, kemudian jiwanya, masuk semua. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang yang berkecimpung di bidang ini, bisa nyambung itu ya. Nah, biasanya kalau orang-orang di luar kelompok 1% itu nggak mau belajar, dia asal-asalan, cari gampangnya, bener nggak? Ya, saya nggak nyari bisnis, saya nyari duit. Saya nggak pingin ngerti caranya berbisnis, saya pingin ngerti caranya dapat duit cepat, gimana caranya? Bener nggak? Mindsetnya kayak gitu nggak orang-orang pada umumnya? Gimana caranya dapat duit banyak, bukan gimana caranya melakukan dengan benar. Itu masuk di zona nyaman ya. Zona nyaman itu seperti itu ya, dia fokus pada hasil. Orang-orang yang di luar kelompok 1% fokus pada hasil, gimana caranya dapat duit banyak, gimana caranya kaya, gimana caranya saya passive income gitu loh ya. Caranya nggak ada. Caranya itu kamu harus masuk ke dalam sistem bisnis yang Anda pelajari itu secara kafah, secara keseluruhan, mindsetnya, soul setnya, ya kan, skill setnya masuk semua. Ya, jadi ketika kita komunikasi dengan orang itu kelihatan kita menguasai pada bidangnya, gitu. Nggak kelihatan cuma nafsu doang ketika join ya. Orang di luar 1% itu cuman ketika join di sebuah bisnis cuman nanya satu doang, gimana saya bisa dapat duit ya gitu. Gimana caranya saya bisa kaya, gimana caranya saya bisa bayar utang gitu. Tapi orang 1% ketika bergabung dalam sebuah bisnis ya, network apapun, yang ditanya bukan itu, yang ditanya gimana caranya agar saya berbisnis dengan benar.
Kalau misalnya budidaya, gimana caranya saya berbudidaya dengan benar. Ketika ada orang yang kerja di kelompok 1%, biasanya kalau menggeluti satu bidang, mereka nggak langsung jor-joran main banyak. Ya, tapi dia nyoba dulu satu, ya kayak saya nih. Saya mau melihara ikan ya. Ya, saya satu kolam dulu. Satu kolam untuk satu jenis, ya kan? Satu kolam nila, satu kolam gurame, satu kolam koi. Saya pelajari dulu. Ya, gimana karakternya, gimana cara penanganannya, karena beda ya, beda ikan, beda penanganannya. Ya, ya sama dengan bisnis. Ketika bisnis, apa yang Anda lakukan adalah berpikirnya gimana cara jalanin dengan benar. Jangan berpikir gimana saya dapat uang cepat. Berbeda nih, orang yang kelompok 1% dengan orang yang di luar kelompok 1%. Ini ya, perbedaannya jelas. Yang pertama sifatnya pemberani tapi terukur. Yang kedua, orangnya growth mindset. Ya, ketika dia nyemplungnya nggak tahu-tahu, secara kafak keseluruhan, nyemplung beneran. Dia kuasai semua. Ya, ilmunya dikuasai, skillnya dikuasai, problem solvingnya dikuasai. Itu ya, itu bisa terjadi kalau growth mindset, selalu mau mengembangkan diri. Tuh, dua. Dan yang ketiga yang mencolok adalah orang yang kelompok 1% itu biasanya memiliki visi yang besar. Visinya jauh ke depan. Ini. Ya, memang ketika saya bergabung di Bisnis 3i, visi saya itu awalnya adalah saya harus sukses menjadi seorang king. Visinya besar. Tapi di dalam visinya itu dibangun step by stepnya dengan jelas, gitu ya. Kalau punya visi besar tapi nggak ngerti cara meraihnya, ya cara langkah kecilnya, itu masih kelasnya cuman ngimdo, ngimpi doang. Ya, ngimpinya ketinggian, tidurnya kemiringan di pinggir kasur. Jadi kalau misalnya ngeliyep dikit udah jatuh. Nah, perhatikan ya, orang yang kelompok 1% itu punya visi besar, kemudian punya program, ya, program yang intensif yang dia rencanakan, ya, misalnya saya ingin capai target menjadi seorang king itu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kemudian dia membuat sebuah rencana. Ya, rencananya kalau misalnya bingung, nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai king kan gitu. Rencana 1 tahun ke depan apa yang ingin mau dicapai gitu loh, ya. Karena kalau misalnya blank, visinya besar tapi masih blank, kemudian dia membuat ngarang sendiri ya, sampai ke menjadi seorang king atau menjadi seorang miliarder, nggak jadi. Mendingan visinya besar tapi rencanakan sesuatu yang bisa diraih, ya, masuk akal sama bisa diterima otak sama diterima dengan otot gitu. Makanya saya ajarkan, kalau Anda mau sukses, kalau bingung ya ada fast track gitu. Target ketiga, gimana Anda bisa alhamdulillah, ya, Anda bisa dapat posisi LE gini. Ini visi yang logis yang Anda bisa terima, menjadi seorang LE, ya. Kemudian jarak jauhnya lah 1 tahun, ya, syukur-syukur bisa lebih. Ini aja yang gampang di nalar, ya, menjadi seorang LE dengan omset 15 juta, ya, kurang dari 15 juta dengan per jalurnya 4,9 juta gitu. Kemudian jalur tengahnya, ya, target menengahnya itu menjadi seorang tim entrepreneur. Targetnya juga nggak muluk-muluk, ya, nggak sampai 2,5 juta setiap jalur, atau totalnya 7,5 juta.
Kemudian target jangka pendeknya Anda closing 3 orang menjadi seorang smart entrepreneur. Itu dulu. Selesaikan. Berapa lama? Gitu ya. Biasanya orang-orang itu punya visi, punya target, kemudian targetnya itu jelas tanggalnya kapan mau diraih. Ini orang-orang yang dalam kelompok 1%. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan itu? Ya, ketik. Apakah Anda sudah melakukan itu? Memiliki visi besar, ya, bos. Kalau visi besarnya sudah jelas, ya kemudian visi yang realistis, ya. Visi besarnya pasti Anda ingin menjadi seorang king. Sekarang membangun visi realistis. Apa? Paling realistis dan kelihatan semua mitra baru itu menjadi seorang LE, ya. Gitu, omsetnya total kurang dari 15 juta, 14 juta sekian, perjalanan 4,9, dan Anda bisa mendapatkan reward jalan-jalan produk yang pertama, yaitu naik kapal Star Cruise gitu. Penghasilannya sudah di atas UMP. Nah, when. Ya, gitu. Berani gak komen? When? Dari sekarang nih, kapan? Dari sekarang ya, yang kemarin-kemarin gak saya tanya ini. Kemarin-kemarin, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut, saya tanya, kemarin kemana aja? Enggak, ke depan berapa lama lagi untuk sampai posisi LE? Setahun boleh nggak Gus? Boleh, yang penting Anda membuat sebuah agenda. Ya itu nggak ada tuh orang kelompok 1% nggak memiliki visi besar, kemudian nggak memiliki visi yang realistis, dan nggak memiliki agenda pencapaian, nggak ada tuh. Itu ya, 3 hal ini Anda punya nggak? Ya, rencananya kapan Anda mau raih posisi RE? Setahun boleh, 6 bulan boleh, silahkan, 3 bulan boleh. Anda tulis sendiri ya, sesuatu yang masuk akal, ya, diterima oleh akal Anda dan bisa diterima oleh otot Anda. Karena apa? Itu adalah target Anda, itu adalah keinginan Anda sendiri, dan Anda harus punya tanggung jawab, ya. Gitu. Bismillah 4 bulan, yes, keren ya, Masya Allah ya. Ini yang isi 4 bulan. Nah, saya akan aminkan ya, semoga dalam 4 bulan itu bisa terrealisasi target impiannya. Siap Gus, lagi berproses. Saya nggak nanya proses. Semua orang lagi berproses. Yang saya tanya adalah Anda canangkan. Jadi semua itu juga memiliki pencanangan ya. Kayak pelatih kayak ketua PSSI itu siapa? Erick Thohir. Erick Thohir. Apa pencanangannya? Ya, Indonesia tembus bisa mencapai kualifikasi keempat Piala Dunia. Padahal waktu itu Indonesia baru mulai dan masih kualifikasi pertama, masih lawannya Brunei Timur Leste, tapi sudah dicanangkan kualifikasi keempat. Ranking Indonesia waktu itu berapa? 174-an, 170 dunia lah kan gitu. Ya, sampai sekarang tembus di angka 120. Itu kenapa? Karena ketua PSSI-nya Pak Erick Thohir mencanangkan visinya apa? Tembak apa? Lolos keputaran Piala Dunia keempat. Nah, sekarang kan sudah lolos. Itu sudah achieve target. Itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipasang targetnya. Beda kalau misalnya targetnya apa nih? Ya, targetnya kita meramaikan lah ajang Piala Dunia. Meramaikan, coba dapat apa kalau Anda cuma mau meramaikan? Ya, saya targetnya Pak, ya meramaikan lah bisnis 3i. Yang penting saya semangat. Rezeki mah Allah yang ngatur, bener. Rezeki mah Allah yang ngatur, tapi nasib kan ada yang minta. Ya kan? Allah cuma mengatur nih, diatur, ya. Tapi kita kan yang minta nasib ini. Nah, ketika kita minta, nanti diatur lagi sesuai dengan permintaan gitu loh. Nih, lawan, setiawan, amin, bismillah 5 bulan, nah gitu ya. Canangkan.
Jangan sampai ketika saya ngomong kayak gini seperti ini nih langsung left dari TikTok kayak kita acara. Takut ya. Jangan usah takut ya. Bisnis ini adalah bisnis Anda. Terserah Anda mau ngapain, mau dijadikan koleksi boleh, mau jadikan Anda jadi nasabah saja boleh, mau jalankan bisnis Anda sekenanya boleh. Ya, sakarepmu kan gitu. Saya hanya mendorong orang-orang yang mau masuk di kelompok 1%. Dari 3 hal ini ya, pemberani, growth mindset, kemudian memiliki visi besar dan visi realistis yang Anda berani membuat agenda. Dari 3 hal ini, Anda sudah punya berapa? Untuk bisa masuk di golongan 1%. Ayo, dari 3 hal ini ya, Anda sudah punya berapa? Saya quote udah 1 apa? Saya pemberani. Nggak tahu kan? Iyalah orang ikut bisnis Satria kok. Siapa yang takut ya kalau ikut bisnis Satria? Jadi beraninya karena digaransi oleh bisnisnya kan gitu. Nah, beda ya. Nah, berani kalau di bisnis Satria semua orang saya yakin berani. Kenapa? Karena garansi modalnya dibalikin kan gitu, jadi berani. Oke lah, masuklah ya, nggak apa-apa ya, cicil lah ya. 1 berani. Yang kedua adalah growth mindset, yaitu apakah Anda sudah benar-benar masuk ke dalam bisnis 3i ini, apakah Anda sudah benar-benar mau belajar beneran ya, sehingga apa yang Anda ingin dapatkan, pengetahuan, skill, kompetensi di bisnis 3i itu Anda benar-benar dapatkan gitu. Atau Anda maunya jadi mintol aja terus ya, minta tolong sini, minta tolong itu, pingin ini, isinya cuma minta tolong ya. Minta tolong boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Anda kelompok 1%, biasanya orangnya inisiatif ya, minta tolongnya itu sampai pada batas-batas tertentu, nggak selamanya dia mau akan minta tolong terus ini ya. Apakah Anda growth mindset? Nah, gitu. Yang ketiga, apakah Anda visioner, memiliki visi yang jelas, visi yang besar yang ingin Anda raih, kemudian Anda juga punya visi yang realistis ya. Luar biasa. Brave, growth mindset, visioner. Iya, udah itu orang-orang kelompok 1% itu pasti semuanya punya 3 hal ini. Seorang yang pemberani, berani terima risiko, tapi juga orangnya bisa mengukur risiko. Orangnya growth mindset, mindsetnya selalu bertumbuh. Ketika dia mempelajari satu hal, biasanya orang itu akan masuk secara keseluruhan, menguasai benar-benar ilmunya di situ. Ya, ketika saya masuk di bisnis 3i, ya saya masuk beneran, belajar beneran, gitu. Sampai di satu di satu level dimana kalau saya ketemu sama orang asuransi, orang yang udah kelotokan di bisnis asuransi yang udah puluhan tahun, saya kalau ngomong nyambung, saya nggak dikacangin, nggak dibohongin kan gitu. Nah itu harus growth mindset sampai masuk ke level itu. Ketika saya ingin belajar tentang ilmu budidaya perikanan, ya saya masuk beneran, belajar beneran gitu ya. Bagaimana mengelola air, bagaimana mengelola ikan, bagaimana sistem ketika ikan baru datang, kemudian bagaimana kita memelihara, gimana kalau ikannya sakit dikasih apa obatnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, visioner gitu. Nah, ini pertanyaan saya ini simpel sebelum kita tutup ya, karena sudah mau 1 jam nih ya, acara live-nya sudah mau 1 jam. Pertanyaan saya, silakan dijawab dengan jujur. Apakah Anda saat ini ya memiliki bibit ya, diri Anda memiliki bibit untuk masuk ya, memiliki talent untuk masuk di kelompok 1%? Atau Anda kondisi sekarang itu berada di luar kelompok 1%? Bukan masalah hasilnya, enggak ya, itu karena orang yang kaya pun ya,
yang super kaya, kalau talentnya tidak masuk dalam 1%, biasanya nanti rezekinya atau keuangannya atau kekayaannya akan dikeluarkan dari golongan 1%. Tapi kalau Anda memiliki talent, ya, memiliki potensi untuk masuk ke dalam kelompok 1%, maka semiskin apapun Anda, kondisinya sekarang ini, saat ini, maka suatu saat Anda akan masuk ke dalam kelompok 1%, termasuk dengan rezekinya. Percaya nggak? Gitu. Ya, senang ketik yuk. Jadi kita tahu, sama-sama tahu ya, tidak ada dusta di antara kita. Ya, jadi kenapa kok saya belum sukses-sukses? Gitu. Yes, ya ini ya, bulan ya. Bismillah, dalam diri saya ada bibit-bibit 1% people. Nah, itu ya. Talent yang penting. Punya talent nggak di situ? Yakin banget. Oke. Nah, ini berani mengatakan saja, ini loh, berani mengatakan saja itu suatu bukti. Kalau ngetiknya aja ragu, ya kan? Ngetiknya aja ragu, itu udah pasti. Apa? Udah pasti ada di luar kelompok 1%. Talentnya ya, baru ngomongin talent aja. Bismillah Gus, ya Bismillah Pak. Bismillahnya apa nih? Jelas dulu ya, Pak Ahmad Surabaya. Saya yakin masuk dalam 1%. Nah itu loh, katakan, tuliskan, ya. Ya, ketika Anda tuliskan, nanti terjadilah rasa apa? Menantang diri, men-challenge. Yuk, kamu kan udah nulis nih. Ya, ya. Saya naruh hati dalam bisnis, baru naruh. Enggak. Ini bukan masalah sudah masuk di industri atau enggak, menaruh hati atau enggak, tapi talent Anda sudah masuk di kelompok 1% apa belum? Gitu ya. Anda pemberani nggak? Gitu. Anda pemberani atau penekat? Beda ya. Pemberani berarti memperhitungkan resiko. Kalau nekat nggak ngitung resiko. Anda growth mindset nggak? Mau belajar nggak? Ya, gitu. Apa ilmunya itu aja mulu, nggak naik-naik. Ya, gitu. Suruh submit aja nggak bisa. Ya, tak tolong terus. Kapan majunya? Ya, suruh jelasin marketing plan, nggak paham, kapan majunya? Ditanya istimewa syariah, suruh jelasin, nggak ngerti, kapan majunya? Ya, kapan growth mindset? Punya visi besar, tapi nggak berani menuliskan. Kapan Anda mau achieve atau mau raih posisi LE? Kapan Anda mau capai posisi TE? Menuliskannya aja nggak berani, apalagi melakukannya. Tuh ya, paham Pak? Walaupun penghasilan kecil nggak penting. Penghasilan itu bayangan. Ya, penghasilan itu bayangan. Yang penting posisi Anda. Kalau posisinya di ufuk timur, ya berarti bayangannya gede. Benar nggak? Otomatis bayangan. Ya, income itu mengikuti. Ya. Tapi kalau posisinya di siang bolong, di tengah, otomatis bayangannya kecil, malah nggak ada. Jadi kalau misalnya bayangan kecil atau penghasilannya kecil, otomatis salah posisi. Salah posisi ya kan gitu. Nah, harus pindah posisi. Berpindah itu berarti perlu apa? Perlu keberanian, perlu growth mindset, perlu visi besar, visi realistik, visi yang terencana. Nah, itu. Oke, sampai di sini ya. Jadi ternyata apa yang harus Anda tingkatkan setelah mengikuti sharing-sharing malam hari ini, mengerti kelompok yang 100%, kira-kira setelah acara malam hari ini, apa yang harus Anda tingkatkan ke depan? Silakan ketik. Setelah Anda belajar ya, belajar, sharing-sharing sama saya, ngobrol-ngobrol, nah, Anda mendapatkan masukan ya, kemudian mendapatkan informasi, ilmu segala macam. Nah, pasti Anda ngerti. Bagi Anda yang nyimak pasti ngerti. Oh, untuk itu saya harus ngapain?
Ya, follow up-nya apa? Setelah ikut sharing malam hari ini, Anda mau follow up apa? Ya, nih Pak Ahmad Surawin. Kalau saya presentasi, ya follow up-nya apa? Apa yang mau dilakukan? Action apa? Gitu loh. Actionnya itu action apa yang perlu Anda tingkatkan agar terjadi peningkatan. Ini ya. Jadi acara sharing ya seperti ini tuh kalau tidak di follow up oleh diri kita, itu ya cuman bablas anginnya aja. Mengharapkan orang lain berubah tapi kita sendiri tidak ada perubahan. Ya, mengharapkan downline kita berubah tapi kita sendiri nggak berubah. Ya susah. Ya, ini bagus ya Pak Sugeng ya. Meningkatkan, merealisasikan bisnis yang sudah digeluti. Jadi realisasi. Karena apa? Visi udah lewat-lewat lah. Dulu udah punya visi, ya kan gitu. Nah, sekarang direalisasikan, realisasinya, diagendakan. Ya, sampai di sini bisa difahami ya. Bisa difahami. Oke, bisa di-action-kan. Apa-apa yang harus ditingkatkan sudah ya. Siap pasang target? Ya. Oke, jangka panjangnya LE, when, kapan? Jangka menengahnya TE, when, kapan? Kalau belum ya, smart entrepreneur, when, kapan? Gitu. When-nya kapan udah bikin, nah kemudian terus apa yang mau dilakukan untuk merealisasikannya. Nggak usah muluk-muluk. Saya pengen jadi king 3 tahun lagi, itu kejauhan. Ya, nggak usah kejauhan. Itu Pak Erick Thohir aja memasang visi lolos Piala Dunia di kelompok di seleksi yang keempat, tapi tetap realisasinya dia setiap pertandingan harus dimenangkan. Target kecilnya apa? Setiap pertandingan harus dimenangkan. Setiap pertandingan harus dimenangkan. Kalau lawan Jepang kalah nggak apa-apa, tapi jangan gede-gede. Ya, kalau bisa draw lebih bagus. Menang sih nggak mungkin. Realistis gitu loh. Ya ujung-ujungnya kalah 6-0 nggak apa-apa. Ya, tetap. Tapi membuat sebuah agenda. Itu loh kita belajar dari PSSI. Bagaimana kita mengelola bisnis seprofesional PSSI. Nah ini bismillah 1 tahun closing 3 nggak apa-apa kan gitu. Artinya kalau targetnya segitu berarti kan menyadari dapat duitnya berapa kan, nggak apa-apa, nggak masalah kan, ini bisnis Anda, nggak ada yang buruk ya gitu. Semuanya baik asal Anda mau menjadi bagian dari kelompok 1%. Itu sudah bagus berapapun targetnya, karena kalau Anda pasang target ya seberapapun itu Anda menyadari dapatnya berapa. Bener nggak? Yang jadi bahaya adalah Anda nggak menyadari ketika Anda punya bisnis, akhirnya nggak membuat rencana, akhirnya melalaikan. Itu yang bahaya. Oke? Yes, karena sudah waktunya sudah cukup ya. Sudah memenuhi kota. Udah jam 21.11. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan malam hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Dengan bagaimana caranya menjadi pribadi sukses dengan mensukseskan orang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen. Nih, gua kasih tahu, udah ikut bisnis MLM berapa aja lu? Belanja mulu ya, habis tuh celengan. Belum lagi kalau udah harus prospek, minta uang belanja buat modal ngider kelilingan. Berangkat pakai dasi, pulang tinggal kolor. Ampun dah makanya ikutan 3i aja. Modal ditabung biar bisa umroh. Gabungnya sama S4 Team aja yang bisnisnya online, biar bisa jalanin bisnis sambil bantu-bantu bini di rumah. Gih, buruan gabung. Jangan sama yang lain. Alhamdulillah, berkat bisnis 3i Syariah, bisnis berkah berangkat ke Mekah.